Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Oke, tentunya saya tetap ingin berbagi ya. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang suka duka di pesantren. Seperti itu ya. Pesantren itu kan banyak ya teman-teman. Jadi kalian boleh pilih yang sekiranya, kalau aku jujur ya, kalau saya sendiri, saya akan memilih pesantren yang benar-benar ketat sama aturan seperti itu, yang sekiranya sampai apa ya, ya pokoknya benar-benar saya waktu itu berdoa dulu, ya Allah, aku pengen ketemu sama orang iman yang benar-benar beriman seperti itu kan, orang yang benar-benar sesuai gitu dengan tuntunan ajarannya Rasulullah SAW, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman, apa aja sih kegiatan di santri? Jadi sebelum saya bahas nyantri nih ya, saya mulai dari awal dulu. Yang pertama nih, waktu itu saya belajar dulu, saya tertarik, saya suka sama ilmu agama. Jadi saya melihat sepupu saya sedang diajari gitu, private lah istilahnya ya, dia mendatangkan seorang mubalegot ya. Mubalegot itu ya, kalau bahasa kasarnya kita tuh bikin mubalek atau mubalegot itu namanya adalah penyampai ya, syiar-syiar dakwah agama gitu ya, atau boleh juga dibilang ustadz atau ustada, tapi di kalangan kami seringnya nyebutnya itu adalah mubalek atau mubalegot. Mubalek itu untuk laki-laki dan sebutan untuk mubalegot itu adalah penyampai perempuan. Jadi waktu itu aku main ke rumah sepupu saya, terus tiba-tiba aku tertarik gitu. Terus waktu itu kan nggak berani ganggu ya, ternyata sepupu aku lagi ini gitu. Terus setelah si mubalegotnya itu pergilah atau keluar gitu, baru aku ngajak. Terus aku bilang sama sepupu aku, kayaknya enak ya kamu gitu, bayar berapa dilesin sama guru agama gitu kan. Enggak kok, enggak bayar gitu. Hah, serius kamu? Iya gitu. Enak dong, keren. Kenapa kamu juga mau? Katanya sepupu aku. Ya dong, mau gitu. Mau banget gitu, aku kan emang seneng sama yang namanya pelajaran agama gitu, apalagi menerangkan tentang waktu itu ya, hadis tentang sifati jannah wanar. Dan saya itu tipikal orang yang kritis gitu. Apa sih kritis kak ya? Jadi kritis itu banyak bertanya gitu, nanya, kalau nggak tahu tanya. Terus akhirnya kan aku disuruh ikutan juga tuh sama om saya. Ditegur sama omku, bilang gini, kamu jangan terlalu banyak tanya, dengerin aja dulu, nanti semuanya pasti bakalan tahu gitu. Akhirnya ya udah, jadi untuk kajian berikutnya aku cuman dengerin aja seksama gitu, dengerin aja dulu. Ternyata benar teman-teman, jadi yang menjadi pertanyaan saya itu akhirnya terjawab semua tanpa harus saya tanya. Ternyata di situ udah benar-benar dijelaskan gitu. Makanya jadi saya paham, oh jadi seperti itu ya, pantesan gitu om saya tuh bilang jangan terlalu banyak bertanya, udah dengerin aja gitu kan, pastami lah istilahnya ya, dengerin, cermati gitu. Nah jadi tambah besar kan, menggebu kan ininya saya gitu, keinginan saya. Terus akhirnya si Mbak Mubalegot ini ngelihat saya itu kayak, Mbak kamu tuh kayaknya ini ya, gimana kalau saya ditawarin buat mondok gitu. Nah gimana Mbak mau mondoknya gitu, keluarga saya ini begini. Jadi saya tuh menerangkan keadaan keluarga saya yang orang saya sekolah aja itu dapatnya dari beasiswa melulu kak gitu, karena saya seperti ini gitu. Akhirnya rembuklah dia sama, adalah ya Agnia, salah orang Agnia, dan mau
mondokin aku. Waktu itu saya lagi kerja guys ya, waktu itu saya lagi kerja kan, aku ditawarin itu saya masih mau ngumpulin duit dulu kan, saya bilang gitu ya, buat bekal gitu, saya mau ngumpulin duit dulu gitu buat bekal gitu, buat mondok gitu ya, seperti itu. Gak usah katanya. Lah kenapa gitu? Enggak kok, di sana semuanya sudah ditanggung kayak gitu. Hah gitu, benar, iya. Jadi emang benar teman-teman, kalau di ponpes atau pondokan saya itu semuanya ditanggung ya, nggak ada yang namanya bayar uang sewa kamar lah kan. Setiap pondok mungkin ya punya beda-beda aturan atau apa, itu enggak, itu cuman kalau uang jajan aja gitu, uang jajan pun masih dijajanin guys. Gimana nggak enak coba, gimana nggak lemu, masya Allah tabarakallah ya. Jadi nggak semua pondok itu ngeri ya, tapi asalkan kita tahu dan asalkan kita bisa mawas diri, dan emang bekal yang pertama itu penggemblengan dulu, harus tahu dulu gitu mana yang benar mana yang enggak kan. Sebelum saya berangkat pondok, yang selain belajar sebagian hadis dan Al-Quran, itu juga dibekali nulis pegon, jadi harus bisa nulis pegon guys ya. Jadi mau nggak mau saya belajar dari nol di situ, saya kan baru gitu. Saya nulis pegon 2000 berapa ya, 2009 ya, 2009 saya nulis pegon, 2009 bulan apalah gitu saya lupa. Saya 1 bulan digembleng di situ, terus mantap, nulis pegonnya udah bisa gitu kan. Pegon, nulis pegon itu ya kayak Arab gitu, kayak selamat mengerjakan apa gitu, selamat bertugas dan lain-lain sebagainya, itu benar-benar pakai pegon gitu, huruf-huruf Arab gitu kan. Nah setelah itu saya mantap, bismillah, lalu pamitan dan juga dipamitin. Alhamdulillah berangkatlah saya ke pondok gitu, nyantri gitu ya. Dan alhamdulillah emang benar-benar sesuai harapan saya ya, benar-benar ketat banget, dan saya suka gitu, karena emang dunia ini adalah penjaranya kita buat orang-orang iman gitu kan. Saya nggak nakal gitu ya. Nah di situ saya itu juga lumayan jauh ya jaraknya dari rumah saya gitu, sampai nyebrang laut lah ya. Jadi saya mondok di Kediri waktu itu guys. Terus sebelum itu saya dikasih bekal dulu, jadi semua baju disiapkan ya, baju-baju saya bermerek semuanya ya, merek merek label nama saya, namanya saya Ika. Jadi semua, mau kerudung, mau cancut, mau BH, mau semua, pokoknya semua barang-barang saya, yang pakaian saya, jaket dan lain sebagainya, arok semuanya pokoknya ada mereknya Ika. Kenapa di kayak gitu? Karena selain salah ngambil, kita itu nanti akan bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai kalangan ya, dari lembut, dari kasar, keras, semuanya ada di situ. Berkumpul dia di satu gitu. Dan di situ juga bukan hanya dari Indonesia saja, ada dari Aussie itu Australia ya, dia tinggal di Sydney, mondok di Kediri juga. Dari Australia, asli bener-bener Australia, keturunan orang sana gitu. Terus ada juga yang keluarganya dia yang dari Indonesia yang kesana ke Aussie, jadi kayak tuker-tukeran gitulah. Australia, terus dari Taiwan, terus dari Kamboja, terus dari Filipina ya, terus ini negara, terus Malaysia, paling banyak itu Malaysia yang mondok di kami, Malaysia, dan dari berbagai pelosok daerah ya, entah itu Kalimantan, Sampit ya. Waktu itu saat perang Sampit pun, waktu itu saya lagi ada di asrama guys, dan sahabat saya kebetulan itu adalah orang Kalimantan, orang Sampit, saya orang Madura gitu loh. Di sana di luar itu ya, di pondok itu nggak ada televisi, kita nggak boleh bawa HP gitu, jadi benar-benar patuh sepatuh-patuhnya ya. Kalau kalian nggak taat, kalau kalian nggak patuh, ada yang kesurupan dan lain-lain sebagainya, nauzubillah min dzalik. Karena mindsetnya kepikiran mau main HP aja gitu ya. Kita harus fokus belajar gitu, makanya perlu bekal gitu ya.
Jadi HP itu dititipin, ya dititipin, baterainya diambil, kartunya diambil, titipin. Kalau misalnya nanti ingin nelpon keluarga gimana kak? Boleh lewat pengurus atau lewat layanan yang sudah disediakan oleh pondok, yaitu biasanya setiap Jumat gitu ya, mau pagi sore boleh menghubungi keluarganya di wartel istilahnya ya, jadi telepon umum, bukan telepon pribadi. Nelponnya juga harus di situ, di tempat, gak boleh di mana enggak. Jadi semuanya itu terbuka. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi biar kita itu beneran fokus belajarnya gitu. Dan saya pribadi jarang memberikan kabar yang jelek gitu. Misalnya saya lagi sakit, nah harus siap fisik juga gitu. Selain mental juga harus mempersiapkan fisik. Waktu itu saya sering di UKP ya, mungkin keluarga saya nggak ada yang tahu karena kalau saya sakit, saya tidak mau membuat orang tua atau keluarga itu khawatir sama saya. UKP itu unit kesehatan pondok gitu ya, dirawat di sana dan lain-lain sebagainya. Berapa udah sembuh, kadang sekian hari masuk lagi, sembuh masuk lagi, kayak gitu guys. Di kayak gimana ya, mungkin yang di Kediri rada nggak cocok. Terus saya ketemu, dan ini ya, waktu itu saya kan nggak tahu ya, jadi gak tahu maksudnya awal gitu, belum tahu tentang manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu kita ngatur waktu, jadi kita tuh ngajinya biar gak ngantuk. Nah, karena saya belum tahu tentang manajemen waktu ya waktu itu, jadi waktunya istirahat saya gunakan buat mangkulan. Mangkulan itu gimana guys? Ngejar mangkulan itu, belajar dari guru ke gurunya, itu maksudnya saya ingin melengkapi yang ketinggalan gitu. Soalnya gini guys, kan nulisnya itu harus pegon ya. Itu guru menerangkan itu bukan nerangin kayak di dikte gini, nanti setelah itu kejadiannya, enggak gitu. Jadi nerangin itu kayak kayak cerita yang cepet banget, kayak gimana orang yang kalau kita lihat televisi lagi breaking news gitu, lagi membacakan suatu wacana berita acara kayak gitu. Jadi kita tuh, nah sedangkan saya kan masih baru, saya bukan dari kecil, karena kebanyakan yang mondok di situ kan biasanya dari kecil, jadi udah terbiasa. Nah saya ini baru gitu, terus cepet banget keterangannya, saya sampai gitu kan, gimana saya mau nulis begitu cepetnya gitu kan. Jadi saya ketinggalan. Nah ketinggalan itu saya biasanya lompat, saya nulis yang sekiranya saya bisa gitu ya. Terus apalagi saya ditambah waktu sakit, saya nempel bolong-bolongnya dong, minta ke teman saya. Jadi teman saya itu nyampain ke saya, yang disampaikan gurunya disampaikan lagi ke saya kayak gitu. Lalu saya nulis, kalau ada yang nggak ngerti nanti dijelaskan sama teman saya bertanya, dijelaskan kayak gitu. Terus itu bener ya, saya nggak tahu namanya manajemen waktu, ini penting loh. Nah, waktu itu kan saya kan masih baru dan ya kayak gitulah. Nah akhirnya saya sering keteteran waktunya ngaji karena saya tidak memanfaatkan waktu istirahat ya. Jadi jadwal di situ semuanya jadwalnya sudah terstruktur ya. Yang pertama ya, saya mulai dari jam 1 malam. Jam 1 malam itu saya tipikal orang yang gak suka ngantri, mau mandi, mau nyuci itu gak suka. Jadi biasanya jam 1 malam ya, sebenarnya ini saya pribadi, tapi kalau untuk jadwalnya ini saya jadikan satu ya. Jam 1 malam ini biasanya saya nyuci. Saya nyuci sampai jam 2, kan biasanya nyuci saya 1 jam tuh. Saya nyuci jam 1 malam, ya otomatis sepi, nggak pas sepi-sepi amat, tapi ada juga barengannya yang nyuci juga di jam-jam segitu, karena sama-sama nggak suka yang namanya ngantri. Itu saya pribadi nggak. Jadi kalau saya mau mandi, mau makan, mau apapun, alhamdulillah guys, walaupun di Pompes yang santrinya itu ada puluhan ribu ya ya jelas puluhan ribu ya, berapa ribuan lah istilahnya ya, alhamdulillah gitu. Saya sangat bersyukur banget, gak pernah yang namanya ngantri, bukan gak pernah tapi jarang, sangat jarang ngantri gitu. Jadi saya itu nyuci jam 1 malam, selesai jam 2. Nah selesai nyuci ini kan
saya mandi, selesai nyuci saya mandi malam. Karena ternyata di hadisnya ada, tapi waktu itu saya belum tahu hadisnya. Mandi di sepertiga malam itu menyehatkan dan menyegarkan badan gitu loh, dan itu ada sunnahnya, dan penyakit-penyakit itu bakalan sembuh, bakalan terhempas dengan sendirinya. Kenapa? Karena barokahnya air di sepertiga malam. Jadi mandi di jam segitu, jam 2 malam saya mandi. Selesai mandi, pakaian itu dijemur ya. Setelah itu saya sholat ya ke masjid. Setelah itu jam 2 atau setengah 3 kan, setelah mandi, jemur pakaian sudah selesai, dicuci dijemur sudah selesai, itu biasanya setelah mandi itu ke masjid. Nanti ada apel karena kan digembleng ya, kadang dibangunin gitu, di setiap camp, setiap kamar itu dibangunin untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Mau sholat tahajud, mau sholat hifdi. Jadi sholat malam itu banyak macamnya, mau sholat istihoroh dan lain sebagainya ya. Sholat malam istilahnya sholat malam, sholat tahajud gitu ya, ada yang sholat tahajud gitu ya. Setelah melakukan sholat tahajud itu nanti apel ya, jam 2 lewat berapa gitu nanti diadakan apel, itu di absen. Nah ini jadi kalau ininya pesantren itu, di pesantren saya itu jam 2 lewat lah, jam 2 lewat seperempat atau setengah 3 itu biasanya apel malam itu di masjid, karena nanti di absen satu-satu siapa namanya, bener udah bangun, udah melaksanakan sholat lail kayak gitu, atau bangun baru datang juga boleh, karena kan setelah apel itu nanti boleh dilanjutkan, mau zikir, ngelanjutin zikirnya boleh, mau ngelanjutin ngajinya, atau yang mau ngelanjutin ngafalin, punya hafalan-hafalan, jadi bermacam-macam, silahkan mau melanjutkan ibadahnya lagi silahkan, atau langsung ketika selesai sholat mau balik ke camp boleh. Nah jadi waktu itu sekitar jam 2an. Nah pas setelah apel, setelah selesai sholat tuh balik dulu ke camp ya, karena kan untuk ke subuh itu jam 4 itu lumayan lama ya kalau di pondok itu, masih lumayan lama. Jadi nanti jam 4 lewat berapa itu azan subuh. Jadi biasanya itu saya biasanya menderes di menderes itu maksudnya ngaji gitu ya, ngaji di kamar atau di depan kamar gitu kan. Setelah ngaji nanti jam 4 subuh, kadang teman-teman yang belum bangun, kadang mereka itu ngambil wudhu dulu ke sana, nggak mandi gitu, terus baru mandi. Tuh ngantri, udah pada ngantri tuh. Saya kan tipikal orang yang nggak suka ngantri ya, jadi alhamdulillah selama mau dimanapun saya, mau seramai apapun itu, alhamdulillah saya nggak pernah yang namanya begitu mengantri, nggak pernah. Alhamdulillah banget, saya bersyukur gitu ya, masya Allah tabarakallah gitu ya. Jadi kan saya udah mandi, sudah ini, nah tinggal lanjut sholat subuhnya. Wudhu masih terjaga, jadi masih langsung selesai ngaji, terus sholat subuh. Habis sholat subuh di sana ada kegiatan yaitu penderesan itu saling nyimak bacaan Al-Quran. Jadi hukum sesuai nggak dengan hukum-hukum bacaannya gitu, tajwidnya seperti itu ya. Jadi saling menderes, dan itu pun ada waktunya, nanti jam 5 lewat itu kita harus out dari masjid. Kenapa? Karena masjidnya akan disapu, akan dibersihkan, akan dipel gitu ya. Jadi semuanya apa ya, waktu itu saya kan nggak tahu ya, jadi waktu itu saya ini lagi habis penderesan itu bersama-sama, nanti berkelompok-kelompok ya, kelompok ini nanti dibagi kelompoknya. Nah waktu itu semua kelompok ini sebenarnya udah selesai, tapi saya suka gitu ngaji, jadi masih ngaji masih nempel, masih ada di masjid waktu itu. Nah padahal semuanya itu udah pergi ke campnya masing-masing, pergi ke kamarnya masing-masing gitu ya. Setelah itu habis sholat subuh, sebenarnya itu ada yang namanya amal soleh itu kayak misalnya bersih-bersih atau kerja bakti dan lain-lain sebagainya. Kebetulan waktu saya yang lama di masjid itu kebetulan bukan piket saya gitu, jadi saya berlama-lama, nggak taunya teman-teman ini cara ngusir dengan cara halus ya, ngusir dengan cara halus.
Jadi kan di arah sana, di pojok kanan sana, pojok kiri sana, terus di atas kan masjidnya itu tingkat 3 guys, tingkat 3. Jadi semuanya itu kan kepake, jadi semuanya udah bubar gitu, cuman tinggal saya. Masih aja saya tuh baca, jangan sampai ya Mas Rojulnya itu ya yang amal solihnya bu, ada saya sampai dikepung sama cowok-cowoknya itu, sama si Rojul, sampai gini, sampai melototin saya. Maksudnya gini, belum selesai ya mbak ngajinya, ngaji aja di sana, di campnya kamu ngaji aja di sana, di kamar kamu, kayak gitu, seolah-olah gitu loh. Jadi saya diliatin gini, satunya megang pel-pelan, satunya megang sapu, satunya megang kemucing, terus ada yang megang lap diginiin, semuanya gini ke saya. Gitu kan, ngeliatin saya. Terus saya waktu itu kok kayak ada yang aneh gitu ya. Terus saya lihat ke sekitar saya, ternyata di depan saya udah dikelilingi sama para rojul ini gitu kan. Terus saya nunduk lagi, terus saya tutup Al-Quran saya langsung pergi ke kamar saya kayak gitu. Jadi memang sudah tugasnya mereka gitu ya untuk membersihkan, karena kan ada jadwalnya. Jadi masjid itu mesti sering dibersihkan, sering dipel, kalau udah waktunya ya mereka gini gitu. Jadi oke lah, saya paham gitu. Dan kayak gitu, jadi nanti jam selesai amal soleh itu biasanya jam 6 atau jam 7-an. Nah nanti jam 6, jam atau setengah 7 ya, jam setengah 7 itu, jam 6 itu udah selesai amal soleh ya teman-teman. Ada waktu, kadang ada yang mandi lagi, kadang ada yang baru mandi gitu kan, itu masih ngantri lagi gitu ya. Terus jam 7 teman-teman, jam 7 pagi itu kita ngambil makanan ya. Jadi ada petugas, ada ibu-ibu kamarnya, setiap kamar itu kayak punya kepala, punya ibaratnya satu kelas itu kan mesti punya ketua kelas. Nah ketua kelas di situ namanya ibu kamar atau bapak kamar kalau yang di Rojul. Jadi yang di dapur, jadi itunya dia itu nyediain makanan, atau kadang tugas gantian sama anak-anaknya sekamarnya. Jadi nanti jam 7 itu udah makan bersama ya. Kalau mau makan ya semuanya itu gratis dari pondok gitu ya, semuanya gratis dari pondok. Semua makanan itu, menunya itu juga ya nanti ada dua apa, dalam seminggu itu ada 2 kali dijatah yang namanya buah ya, ada buah pepaya, kadang ada melon, kadang ada ya macam-macam lah sekasihnya mereka gitu ya. Ya kita hanya tinggal menikmati aja gitu, bersyukur dan alhamdulillah. Nah nanti di harusnya ya, kan waktu itu kan saya nggak kenal, otomatis kan kita kelelahan ya. Bayangin aja dari jam 1 malam sudah full padat kegiatan ya, udah sholat doa. Dari jam satu ini kan saya nyuci gitu kan, setiap hari itu biasanya gitu, karena saya tipikal orang yang nggak suka numpuk-numpuk pakaian ya, nggak tahu kalau kalian gitu. Jadi saya saranin lebih baik nyuci setiap hari, jangan sampai ditumpuk. Kalau udah ini itu makan waktu. Jadi kan enak cepet kalau dicuci tiap hari, itu nggak ngantri juga. Jam 1 nyuci, jam ini kan dari jam 1 saya kan otomatis kelelahan ya. Harusnya selesai makan itu pagi ya, boleh kita itu istirahat sebentar, entah itu rebahan bentar, pokoknya istilahnya tuh memejamkan mata gini, nggak harus tidur, nanti minta tolong dibangunin ke temennya gitu. Tapi waktu itu kan enggak, saya karena waktu itu nggak ngerti manajemen waktu guys, jadi saya masih harus, jadi bener-bener ini kan sibuk. Akhirnya jam 8 pagi ini kan ngaji. Nah kalau udah ngaji, udah jam 8 udah semangatnya tuh gini nulis, udah nanti sejam dari situ, jam 9 udah mulai ngantuk. Tek tek tek, kenapa? Karena waktu itu saya lupa, apa ya, gak ada ilmu, gak tahu cara mengelola manajemen waktu ya. Waktu itu yang waktu pertama kali gitu ya di asrama itu kayak gitu. Jadi akhirnya ngantuk gitu, ketinggalan kan ada waktu istirahat, masuk lagi
nanti itu ngajinya sampai jam 10 pagi ya, jam 10 pagi selesai, istirahat, makan siang, terus nanti kan lanjut sholat duhur, terus nanti jam 2 ngaji lagi sampai jam setengah 3, lalu jam 3 sholat asar. Sholat asar itu istirahat full. Nah harusnya saya itu istirahat gitu, tapi itu tadi enggak ini, jadinya ngantuk lagi, malamnya ngantuk lagi. Malamnya itu ngajinya dari habis isya ya, habis isya itu jam 7, ngajinya sampai jam 10 malam teman-teman ya. Jadi seperti itu, terus muter gitu ya, jadi saya ngantuk. Nah akhirnya kalau yang kedua itu enggak gitu, karena saya udah tahu gitu ya, udah tahu, oh saya punya temen, jadi temen saya itu negur saya, jangan itu, jangan udah jangan ini gitu, jangan masih megang Al-Quran, jangan masih megang hadis gitu, udah taruh gitu. Waktu yang kedua kalinya itu saya itu ikut asrama hadis besar ya, Sahih Bukhari gitu ya, ikut hadis Bukhari, dan itu saya udah di pertengahan datangnya guys, jadi aku datang telat, jadi otomatis ketinggalannya itu kayaknya aku udah membahas di juz 2 ya. Bukhari itu punya 3 bindel apa 4 gitu ya, jadi saya itu udah yang ke berikutnya. Yang pertama-tama saya kan juga informasinya baru ini, tapi baru dadakan gitu ya dari temen, terus diajak, udahlah daripada kamu gak ada ininya, lanjut gitu. Jadi seperti itu pengalaman di ponpes kayak gitu. Jadi ketika diajak tidur, jadi tidur dulu guys, kan udah sholat duhur, udah makan, tidur dulu walaupun cuman beberapa menit, tapi emang bener, oh jadi saya lebih tahu gitu. Oh iya, terus kan ditegur sama teman saya, ayo diajak tidur bareng juga. Tidur maksudnya kita tidur rame-rame, jadi selesai makan siang jangan ada yang beraktivitas apapun, kalau nggak penting, kalau nggak terlalu perlu gitu, disaranin tidur gitu. Buat apa? Biar kita itu fokus, biar kita itu nggak ngantuk, bener. Jadi akhirnya ya udahlah aku coba gitu kan, tidur, istirahat, tidur. Nanti udah jam 2 ya, jam 2 itu kan mulai ngaji siang lagi. Jam 2 itu temen aku bangunin, yuk udah yuk udah jam 2 gitu kan, udah jam 2 gitu, udah gitu kita mandi bentar terus langsung berangkat ngaji gitu. Beneran serius gak ngantuk guys, begitupun kalau malamnya itu jarang ngantuk. Kenapa? Kalau kita tahu manajemen tentang itu, tapi kalau nggak tahu ya ngantuk kan. Nah itulah kisah singkatnya itu. Nah ada lagi cerita yang baru nih. Cerita barunya apa guys, di Kediri kan kayak gitu-gitu aja gitu, dan terlalu banyak orang gitu ya. Nah saya tuh ketemu sama kakak tingkat waktu itu ya. Saya flashback ya, kalau dulu kan ini alur kayak maju mundur, maju lagi, terus saya mundur lagi gitu, mundur nanti biar urut gitu. Jadi 2009 ya, 2009 saya ketemu sama dia itu dari Pondok Balun Jeruk gitu kan. Tesan itu di Kediri ya, tes terakhir Kediri pas Kertosono gitu kan. Nah enak gitu lah dia itu. Saya kan minta mangkulan ke dia, nembel yang bolong-bolong itu loh, Al-Quran yang bolong-bolong yang belum selesai gitu. Terus dia cerita-cerita selesai mangkulan itu ya, selesai belajar, terus dia itu cerita gini, Mbak, enak loh kalau di pondok mini gitu. Pondok mini itu kan santrinya lebih sedikit, terus kan pasti lebih terurus sama pengurusnya, sama kiai-kiainya gitu, deket sama kiainya. Oh iya, terus aku gini guys, kayaknya enak ya gitu kalau di pondok mini kan gitu. Tapi pondok mini mana, terus ada yang diajari jahit dan lain sebagainya, jadi mereka kayak punya keterampilan gitu kan. Terus aku tuh ya, di perasaan aku, di kalau bahasa Maduranya tuh kertek gitu, aku bergumam gini,
gimana ya caranya, kan aku nggak ngerti ya, gimana ya caranya aku jadi pengen di pondok mini gitu. Tek, selang beberapa hari berikutnya guys, tiba-tiba aku nerima surat, aku pindah ke Kertosono, kok Kertosono sih, Sukotirto ya, ke Sukotirto, pondok mini. Kan aku nggak ngerti lah, kok bisa, alhamdulillah gitu kan aku ya, alhamdulillah gitu. Ternyata aku pindah ke Sukotirto itu atas temennya aku, tapi temenku itu nggak bilang-bilang kalau dia bilangnya setelah aku ada di Sukotirto, dia minta maaf ke aku, Mbak maaf ya gitu, soalnya di sini kan kelebihan ini gitu kan, itu ada selalu datang 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 gitu kan, kadang ada kamarnya full gitu kan, ada yang kesurupan lah, inilah ada kamar yang ngeri ya. Tapi aku percaya guys, hal-hal yang kayak gitu emang jin itu emang ada gitu, keberadaannya emang ada, dan semuanya kita itu tahu lah. Maksudnya ada sesuatu kejadian yang nggak boleh udah ini pokoknya dirahasiain. Maksudnya ini adalah tentang sesuatu yang gaib gitu ya. Nah, tapi kalau kita adalah hamba yang beriman, hamba yang taat, nggak perlu takut. Ngapain takut ya kan, aman-aman aja dimanapun berada, alhamdulillah aman gitu. Saya pindah ke pondok Sukotirto, ketemulah sama teman-teman baru lagi gitu kan, ada gengs-gengan gitu, ada orang Madura gitu loh guys, aduh gitu. Iya mbak gitu, kenapa? Serius kamu orang Madura? Iya, biasa orang Madura itu apa galak-galak gitu, kalau ngomong itu kayak orang tengkar gitu katanya. Hah gitu, masa sih? Iya gitu, tapi aslinya baik kok katanya dia. Tapi mbak serius asli orang Madura? Iya, emangnya kenapa? Enggak, soalnya logatnya kok kayaknya lembut banget gitu, ngomongnya kok kayak katanya teman-teman nih. Akhirnya berteman di sini. Lucu ya, lucunya itu di pondok mini itu gini guys, kan waktu itu ya temen aku, dia kan di asrama wanita itu, di asrama pondok putri. Kan kita juga diajarin apa namanya, kayak tanaman herbal gitu loh guys, ada tanaman herbal. Jadi teman aku tuh nanam apa sih ya namanya, aku lupa, pokoknya herbal, ada yang mahal lah gitu ya. Terus kita diajarin caranya buat obat minyak dari tanaman itu sampai jadi minyaknya gitu, itu ada gitu. Terus ini manfaatnya untuk ngobatin apa, itu semuanya ada gitu. Dan suatu ketika guys ya, waktu itu saya nggak ada, saya cuman diceritain teman saya kan kena dapukan, jadi saya ada di rumahnya pengurus kalau nggak salah waktu itu ya. Entah kejadiannya itu pagi atau sore gitu ya. Jadi nih guys, hewan peliharaannya guru saya gitu ya, kan dia melihara kambing, melihara ayam gitu ya. Nah ayamnya itu pergi ke pondok putri. Nah pergi ke pondok putri, tiba-tiba dia, kalau bahasa Maduranya itu nyolpe, makan tanaman, apalagi tanaman kesayangan punya teman saya. Wush, marah banget guys temen aku tuh gitu kan. Ini aku diceritain waktu itu, saking marahnya. Terus dia, tanaman aku gitu kan, aku udah pelihara, aku udah rawat, dimakan dengan apa ya, dia tuh kayak tanamannya itu patah gitu kan, dimakan, dicolpiin sama ayam itu terus tutup. Dia bilang ke temennya lagi, teman-teman yang lain yang mungkin ada di sekitaran apa ya, pintu gerbangnya asrama putri, tutup pintu gerbang, tutup, minta tolong sama saya, ditutup dah pintu gerbang, ditutup beneran teman-teman, ditutup tuh. Jadi srek, pintu gerbang asrama putri ini ditutup. Setelah ditutup, wah temen aku tuh beneran dia marah. Terus ayamnya itu ditangkap, dikejar, kan terbang ke sana mari ya. Ayamnya itu udah juga, kalau bahasa Maduranya itu amancok gitu ya, di sembarangan di lantainya ini kan.
dibersihin sama teman-teman aku tuh, ini ayamnya siapa gitu, salah satu guru aku beneran ketangkep temen, wek 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 wek, ayo, jadi direbut. Kena tuh ayam. Setelah ayam itu kena, akhirnya apa guys, disembelih. Bismillah. Sama ngambil pisau. Setelah itu air panas gitu ya, setelah disembelih udah bismillah, ambil air panas, dicabutin bulunya, diapain, dimasak guys, masak enak dia tuh. Gitu, kamu tuh udah ngambil apa tanaman kesayangan aku, katanya temen aku tuh, ini ayamnya nih kurang asem banget katanya kan. Udah dibumbuin, terus kan sebagian dimakan sama dia sama teman-teman ya, sebagian lagi ayo ikut yuk, pada ikut. Di plating itu dihias ya, jadi kan teman aku tuh pandai masak, ini yang dari Gresik kalau nggak salah ya, dia itu pandai banget masaknya guys. Kayak chef gitu beneran. Teman aku tuh bener-bener pandai masak. Kalian tahu bunga pepaya aja dimasak, enak banget. Cabe hijau aja yang kayak cuman cabe hijau, wah itu bener-bener enak banget guys. Olahan temen aku beneran pinter banget. Jadi diolah sedemikian rupa, selesai teman-teman ini makan, terus dianterin, yuk ikut yuk gitu. Nggak dianterin ke siapa, ke pemilik ayam ini guys gitu. Assalamualaikum katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, iya do apa gitu. Kebetulan bapak sendiri, gurunya sendiri gitu yang bukain pintu gitu. Ini Pak, ini coba cicipin masakannya kita gitu katanya guys. Ya udah dicicipin. Wah, alhamdulillah, jazakumullahu khair gitu kan, jazakumullahu khairan, amin gitu. Terus lari itu teman-teman aku lari. Nah baru setelah itu kan aku datang ke camp, ke kamar, ada apa gue ya, baru aku dapat cerita itu. Terus ternyata di sana itu bapak tahu, gembira dong, gurunya dikasih santrinya makanan lezat gitu loh, kapan lagi dimasain santrinya gitu kan. Terus dipanggil tuh anak-anaknya. Nah kebetulan guru saya tuh punya anak banyak gitu, anaknya itu banyak banget gitu, nyicit-nyicit dari umur 11, 10, kayak iya dari umur, bahkan dari umur berapa, 2 bulan ya waktu itu ibu lagi udah lahiran gitu, umur 2 bulan. Dipanggil lah anak-anaknya sama istrinya makan bareng sekeluarga. Wah enak pol, enak. Nah akhirnya ketahuan waktu sore hari kan, habis ngaji pagi ngaji siang, terus pak gitu kan, biasa anaknya itu apa tuh le gitu kan ya, orang Jawa kan le, apa le katanya, kambing udah dimasukin ke kandang, ini udah dimasukin, koyo ayamnya hilang siji kan gitu gitu, ayamnya hilang satu gitu, kok kayaknya ada yang belum balik niki, urung balik iki lo ya toh, iya gitu. Dia ditengokin sama guru, akhirnya tahu gitu kan. Terus akhirnya kebesokan harinya ya, apa malamnya apa besoknya, besok paginya nyindir gini, nyindir terus, yo lele jangan gitu. Ternyata sing dimakan ayamnya dewe dimasain. Iya ketahuan akhirnya kan, mungkin ada yang ngasih tahu juga gitu teman saya, karena alasannya apa, alasannya ya, tapi alhamdulillah guru saya itu nggak marah gitu, jadi dia itu memaklumi gitu ya, secara gitu ya, ayamnya nyasar ke asrama putri, makan tanamannya teman saya, jadi kayak gitu ya. Akhirnya kayak gitu, pokoknya seru banget gitu. Terus kejadian yang selanjutnya adalah dimana saya tuh nangis. Biasanya ya saya tuh selalu sedia cemilan, jadi saya tuh tipikal orang yang mudah lapar ya, tengah malam atau jam berapa habis apel malam itu, biasanya kan aku nyedia ya, entah itu nyedia energen, entah itu nyedia mari atau roti atau apalah, ngemil-ngemil gitu buat ngeganjel perut itu. Nah pas kebetulan waktu itu beneran aku lupa kalau stok itu udah nggak ada gitu kan. Ya ampun teman-teman, aku kan pulang ya habis dari ini, terus aku duduk meringkuk di depannya UKP ya. Terus aku duduk nggak tahan banget, sakit banget, maksudnya lapar, aku kelaparan guys. Aku nangis, bukan nangis kejer wah enggak ya, tapi nangis
kan sepi ya, anak-anak teman-teman habis pulang apel harus kan ada yang tidur lagi dan lain sebagainya, ada yang masih ngerjain apalah apa gitu. Aku disamperin sama mbak UKP-nya gitu yang bertugas jadi tim kesehatan pondok waktu itu ya. Loh, Beka kenapa kok nangis gitu kan? Kenapa mbak? Sama siapa gitu kan, nanya lah. Aku nangis. Terus saya bilang, kenapa mbak kok nangis? Enggak, aku geleng-geleng gitu lah. Iya, kenapa kok nangis mbak? Terus aku bilang, lapar gitu. Oh lapar. Terus temen aku ini langsung nyari apa ya, makanan, mungkin dia masih punya sisa makanan atau apalah cemilan gitu. Ternyata sama guys, nihil, nol. Sedangkan teman-teman basecamp yang lain, kamar-kamar yang lain itu kan dikunci ya, tidur semuanya kan, tidur kan, nggak mungkin dia ngeganggu gitu ya. Ya mbak, ini nggak ada, saya nggak ada sisa atau ini cemilan, nggak ada mari, nggak ada jajan, nggak ada apapun gitu kan. Aduh gimana nih, jadi aku tuh sakit beneran gitu kan. Akhirnya diambilkan gula. Oh ini pakai ini aja gitu. Apa ini mbak? Gula gitu. Buat apa mbak, kataku. Dimakan aja gitu, diemut gitu kan. Enggak, emang bisa, cobain aja gitu. Akhirnya mau nggak mau ya, daripada aku nahan perih ya, akhirnya aku makan itu gula 1 sendok. Terus diemut, di bahasa Maduranya tuh di ngem-ngem gitu, diemut. Kan apa ya, cairan gulanya kan otomatis masuk gitu ke buat digiling, diproses gitu. Gai itulah gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya Allah gitu kan. Akhirnya di situ saya harus mau nggak mau tuh harus nyetok lagi yang namanya cemilan, jadi biar gak mudah lapar gitu. Itu yang di pondok mini kayak gitu ceritanya guys. Terus ada lagi cerita yang lucu lagi, saya ingin berbagi ke kalian. Nah, anak-anak pondok itu kan pulangnya kan jam 10 malam. 10 malam itu ada yang kadang masih rame, ada yang kadang yang udah ngantuk, udah pada tutup pintu semua kayak gitu. Biasanya kan kadang ada yang biasanya ya masih ramenya itu bikin nasi goreng lah kita, atau tetangga sebelah, maksudnya kamar sebelah ini, terus nawarin ini. Tapi di suatu ketika malam itu kayaknya kayak semuanya ya, semua santri kan, namanya pondok mini itu kan cuman ada berapa, nggak nyampe 100, udah 5, iya ratusan sih, 100 orang atau berapa orang gitu, maksudnya kan sedikit gitu daripada yang di pondok pusat gitu ya. Jadi lebih ini kan, lebih diperhatikan sama pengurusnya gitu. Terus waktu itu semuanya kayaknya lagi sepi, sunyi senyap, semuanya itu nutup pintu semua. Ada salah satu temen, ini kamar camp sebelah, temen-temennya ya, semua temennya itu udah pada ngantuk berat dan nggak bisa nganterin dia itu minta anter buat mau pipis ya kan. Kita itu ya selesai ngaji biasanya ngambil wudhu, siap-siap beres-beres buka kerudung, terus habis ngambil wudhu itu biasanya sisiran, habis sisiran terus pakai hand body gitu. Kenapa jadi mulus-mulus guys santrinya, di santri-santri yang pernah aku tempatin itu semuanya itu wajahnya, tubuhnya wangi dan mulus-mulus gitu ya, karena selalu melakukan perawatan gitu loh guys gitu. Yang kalau aku di rumah kan dulunya ya SMA itu tidur ya tidur aja gitu, ini enggak, habis pulang ngaji itu kita itu cuci muka, gosok gigi, terus ngambil wudhu gitu, setelah itu sisiran, terus maunya gimana nggak wangi gitu loh, pakai hand body ya, pokoknya rapi dan gitu, masya Allah gitu ya. Setelah itu guys, kebetulan ya ini gak ada yang nganterin ini. Terus akhirnya pokoknya ini anak kok, dia ketuk pintu di kamarnya saya dan teman-teman udah pada tepar, saya sendiri udah pada tepar, ngomong udah teparan gitu, udah tidur gitu kan, udah capek, udah lelah, udah selesai ngajinya, selesai belajarnya gitu kan, udah kita tiduran mau istirahat, diketok-ketok. Assalamualaikum, iya apa sih gitu kan, ayo mbak, ayo Mas Soli dong, bangun dong salah satunya dong. Kadang ada teman saya tuh ditarik-tarik, enggak aku capek gitu, aku
aku capek, aku udah gak bisa bangun, aku udah PW gitu. Udah PW itu maksudnya udah enak di tempatnya, udah berbaring kan, udah gelar kasurnya kan, udah enak gitu, udah rebahan, udah gak mau bangun lagi, udah mau istirahat lah istilahnya. Gak ada yang nganterin dia. Aduh gimana ini, ayolah minta tolong gitu, aku kebelet pipis, minta anterin aku ke kamar mandi gitu kan. Padahal kamar mandinya nggak tahu ya, ini temen ini anak penakut, dan mungkin kebetulan semua temen sekamarnya dia juga udah pada kecapean tidur ya. Ya ini lagi sepi-sepinya, biasanya nggak sepi gini, jadi semuanya tuh pada tutup ini camp, semuanya udah pada tidur lah. Nah ini aku juga ini kan waktu itu kan aku taunya cuman di situ ceritanya. Nah ini rame besok harinya karena aku punya piket, bukan piket, aku punya dapukan amal soleh di tempatnya pengurus gitu. Jadi pagi-pagi sekali habis subuh itu aku tuh di sana. Nah ini tuh selesai subuh tuh rame di situ. Anak ini nanyain gitu kan, ceritanya itu, siapa sih yang nganterin aku, kok aku ditinggalin gitu loh, siapa gitu, emang kamu ngerasa siapa. Jadi ceritanya gini guys, waktu itu ya si anak ini sebenarnya marah, jengkel karena ditinggal gitu. Jadi kan semuanya pada rebahan, semua pada tidur ya. Itu kamar ya, kamar di pondok mini tuh kalau ada 6 guys, ada 6, 7 sama ruangan UKP yang buat UKP itu unit kesehatan pondok gitu ya, tempat kayak UKS lah kalau di sekolahan itu. Nah UKP jadi ada 7 kamar, jadi kan sedikit kan guys. Nah dan dia itu ketika minta tolong ngajak temennya, dia itu lihat ya baju putih di bawahnya pohon cermi lagi sisiran gini kan, sisiran gini. Nah dia kira temennya dia gitu, dia kira temennya, terus dia tarik gitu karena dia udah semua temen-temennya dia ya, mau yang temen satu camp itu satu kamarnya dia udah pada tepar semuanya, udah gak mau gitu diajak nganterin dia pipis, itu gak mau nganterin. Dan juga ini lucu deh, ini yang apa namanya, jadi dia itu ngeliat kayak apa ya, ada nyisir rambut, sisiran, rambutnya panjang gitu, katanya rambutnya panjang, dia nggak mikir gitu, tiba-tiba dia narik itu. Nggak tahu, mungkin itu hantu kali yang ditarik orang. Kita semuanya itu, semua satu camp itu kan jumlah siswinya santri perempuan ini kan terbatas ya, maksudnya kan cuman sedikit gitu. Dia nanya satu-satu, nggak ada yang ngaku, bukan aku. Nah terus siapa, jadi intinya gini, dia itu katanya narik anak yang di pohon cermih itu, dia kira dia temennya, dia tarik gitu, ya anterin aku bentar, aku udah kebelet pipis. Terus suruh tungguin di depan kamar mandi gitu, suruh tunggu nih, anteni aku di sini sebentar. Jadi setelah dia pipis, setelah cewek, terus buka kamar mandi, dia nggak ada gitu kan, berarti kan kok aku nggak ditungguin. Nah dia tuh marahnya di situ, teman saya tuh marahnya di situ, terus cari tahu lah dia, siapa kok aku ditinggalin, jahat banget sih gitu. Nah, ternyata dari sekian temen yang ada di camp, dan termasuk saya dengerinnya itu ketawa guys, jadi semuanya itu berasumsi, jadi termasuk saya pribadi, iya jangan-jangan yang kamu tarik, yang kamu ajak itu adalah hantu. Iya, gak dia, masa sih, enggak lah, masa sih gitu. Nah iya, buktinya di antara kita ini gak ada yang beneran, gak ada. Sampai semuanya itu, masa kita harus bersumpah-sumpah, kan kita itu kan istilahnya tuh nggak mudah mengucapkan sumpah-sumpah ya kalau nggak terlalu, masa kita harus bersumpah hanya dengan hal sepele kayak gini gitu kan. Terus dia mikir, masa sih gitu, yang nganterin aku itu hantu. Wah histeris dia itu, malu temennya gitu. Jadi yang tahu itu ketawa, termasuk saya itu juga ketawa guys, aduh gitu kan. Ini jadi lucu ya, lucu dan seru gitu, keseruan di ponpes itu kayak gitu. Jadi asalkan kalian punya keberanian ya, jadi gak mudah ikut-ikutan. Jadi semua orang itu akan enggan, dan jangan sampai ngurusin urusannya orang, kecuali kalau ada pelanggaran kalian harus ini. Dan kalian kalau misalnya gak mampu ya,
fisik kalian lemah, nggak mampu, jangan sampai kayak Zahra Koirina mati konyol kayak gitu kan, nyuruh sholat gitu. Jadi selemah-lemahnya keimanan, kalau ada teman kalian kalau nggak mampu mengucapkan kan, itu menolak dengan hati itu istilahnya cukup kita nggak suka, nggak menyukai perbuatan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita punya power gitu, kalau saya pribadi ya, saya termasuk tipikal orang yang punya power ya, karena saya tuh orangnya emang keras gitu ya, makanya karena kan saya udah biasa gitu punya geng-gengan di ini, bisa di situ enggak, jadi ya mudah berbaurnya gitu, jadi nggak mudah diinjek, nggak mudah di ini, karena kita punya mental yang seperti itu gitu. Jadi dan alhamdulillah teman-teman saya semuanya baik-baik semua gitu. Nah, berikutnya ada anak baru lagi pindah mondok lah ya, di pondok mini itu. Tiba-tiba guys, dia kesurupan. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat kami kan ada kegiatan, kalau nggak senam barokah, biasanya itu kami Jumat sore itu ada latihan pencak silat gitu. Nah, kalau nggak salah ya, selesai latihan pencak silat, tiba-tiba salah satu teman kami itu kesurupan, serius nih. Nah, ini aku baru, biasanya ada orang kesurupan, biasanya aku lagi gak ada di situ, atau mungkin aku lagi tepar, semuanya lagi bangun, aku tetap tiduran. Ya kalau udah kecapean gitu loh ya. Kalau udah kecapean mau teriak-teriak kayak mana ya udah gak dengar gitu, walaupun di deketnya. Jadi waktu itu guys, temen aku itu kesurupan. Dia orang mana ya, orang Jombang kalau nggak salah ya, orang Jombang. Kami kan di Sukotirto, jadi matanya itu membelalak gini, nggak berkedip sama sekali. Jadi gini, jadi ciri-cirinya orang yang benar-benar kesurupan beneran, matanya itu nggak berkedip sama sekali, melotot terus kuat. Seandainya ya kalau saya dan teman-teman ini tidak menahan dia, kalau orang biasa, maksudnya orang biasa cuman nggak punya amalan ya, amalan itu zikiran lah, zikir perlindungan lah, selalu minta sama Allah, dia bakalan mental guys. Dia kuat banget temen aku, tapi hampir mau bisa diginiin, tapi enggak, lebih kuat alhamdulillah itu, karena setiap santri kita ini teman-teman aku tuh melafatkan ayat-ayat Al-Quran gitu dengan hatinya gitu, termasuk saya gitu. Ayat kursi, baca doa asad, ini sangat ampuh banget untuk ngusir hantu itu kan itu yang disuruh dihafal gitu ya, dipegang terus ditidurin, ditungkurpin gitu kan waktu itu. Gitu dia mau ngamuk. Nah, kita udah datang, terus waktu itu teman saya dulu yang ngelatih asad itu, yang punya dapukan, dia disuruh ngelatih asad dulu, dia duluan yang nemuin temen yang kesurupan. Terus karena dia hampir kewalahan, lalu ditambah kami lagi, saya yang megangin pahanya, diginikan, ditengkuripin, terus tangannya ini gini membelalak gitu ya. Terus itu disuruh keluar sama teman saya, ngobrol sama yang ngerasuki teman saya ini, keluar kamu dari sini gitu kan katanya. Nggak, dia tuh suaranya tuh beneran kayak menggelegar gitu ya. Jadi masuk ke camp ya, di depan, bukan di depan, masuk ke dalam pintu kamar itu ditungkuripin. Di situ kan ada jendela ya, jendelanya kayak orang dulu itu loh, yang dari kayu, yang krek gitu, yang tapi jendelanya gede gini, buka kanan buka kiri gitu kan. Tapi itu cuman buka satu, dan itu pun buka satu nggak lebar gini, cuman gini gitu ya. Itu kejadiannya di sore hari, suruh keluar dia nggak keluar. Terus ditanya, kenapa nggak mau keluar gitu. Aku kasihan sama anak ini. Kasihan kenapa? Kalau kasihan kamu harusnya keluar gitu. Nggak mau gitu. Kenapa gitu? Aku kasihan sama dia, diulang-ulang gitu ya. Akhirnya mikir ya, otaknya teman aku tuh mikir gimana caranya biar hantu ini jin ini mau keluar dari tubuh temen aku. Akhirnya dia mikir, dia bilang gini, terus gimana agar kamu mau keluar dari tubuh temanku ini? Ayo aja, nanti kalau kamu nggak mau keluar aku bacain ini. Jadi sama teman aku agak nekan gitu, diancam dia itu, dibacain doa. Dia kepesannya, oh panas gitu kan, baca semuanya gitu kan. Teman-teman aku juga baca.
baca gitu, semuanya dibaca, baca doa-doa penjagaan terikul itu, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Ahad itu, Qul huwallahu ahad gitu, terus sama surat ini lagi, surat ayat kursi, dan juga Al-Hasyr itu termasuk juga ya, pengusiran jin, dan juga doa asad. Baca semuanya gitu, temen baca, dia kepanasan, panas, iya aku mau keluar gitu kan, sampai ngomong kayak gitu, ya udah keluar sana. Tapi aku punya, dia jinnya, iya terkadang teman-teman jin itu punya rasa simpati dengan manusia gitu ya. Jadi jin ini bilang kayak gini, saya punya syarat gitu, iya katain apa gitu kan, saya minta tolong, dia itu ngaku nenek buyutnya temen saya ini, saya itu neneknya ini gitu kan, mungkin jin korinnya kali ya, karena kalau nenek arwahnya kan udah nggak ada, udah pindah tempat gitu, bukan di alam manusia lagi. Nah tapi kalau bicara itu jin korin dari si neneknya yang nemenin dia dari masa hidupnya, bisa jadi ikutin dia. Iya, apa katanya, terus dia bilang gini, anak ini kasihan katanya. Kasihan kenapa, kata teman aku, dia itu sendirian katanya, makanya jangan biarin anak ini ngelamun, jangan biarin ya. Jadi pesennya si jin ini ya, jin korin neneknya ini pesennya kayak gini, jangan biarin cucuku ini sendirian, itu pesan pertama. Terus jangan sampai dia itu ngelamun gitu, ngelamun itu kayak, jadi kan pikirannya kosong, mudah gitu dirasukin gitu kan, jangan, kasihan dia harus ditemani, jangan dibiarin sendirian. Iya janji gitu kan teman saya itu gitu. Jadi kami semua ya insyaallah, kami bakalan jaga, ini kan teman kami kayak gitu. Ya udah gitu, bukain. Jadi jin tersebut mungkin gede ya, nggak ngerti kami itu nggak bisa ngelihat seperti apa penampakan jin tersebut, karena dia tidak menampakkan, karena jin itu bisa menampakkan diri, bisa memadat, dan bisa enggak gitu ya. Dia hanya merasuki, dia nyuruh kami tuh buka jendelanya itu dilebarin gitu. Jadi krek kanan, krek kiri. Jadi kan pintunya itu pintu pintu jendela ya, pintu jendela kamar itu, kamar di pondok itu kayak dari kayu ya, terbuat dari kayu yang gede gini itu, yang bisa dibuka gitu. Orang itu, saya sendiri kalau ngelangkah ngelewatin jendela itu bisa gitu. Jadi dia jendelanya besar gitu ya, jadi disuruh buka semuanya. Ya udah buka gitu, nyuruh temen yang lainnya yang nggak megangin, yang baru datang dari latihan itu, jadi dibuka, dilebarin. Terus akhirnya bilang kayak gini, ya udah gitu kan, aku titip gitu, jangan baca lagi, aku mau keluar katanya. Ya udah silahkan keluar, ya tapi aku titip ya, janji kalau sampai anak ini istilahnya sendirian terus bengong lagi, pasti aku datengin lagi gitu katanya. Iya gitu kan. Terus keluarnya itu gini loh, kan aku posisi masih megang, teman aku megang tangannya sama ini sama pegang di sebelah sini, jadi kanan kiri temanku yang ditelentangin gini kan, dia kan kuat, tapi karena dia bisa ketahan, dia gak bisa mementalkan kami karena ada amalan yang kami baca gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran sesuai syariat ya, sesuai istilahnya tuh syariah gitu ya, bukan yang sesuatu yang di luar itu, tapi itu powerful, makanya dia gak bisa nahan anak-anak ini, santri yang nahan itu. Jadi dia kalah, akhirnya dia keluarnya itu apa sih ya, kayak keluar asap gitu loh, just iya di kayak terus temen aku yang awalnya melala terus gini, kayak lemes gitu, lemes banget, lemes, haus dan lain sebagainya. Terus pintu bukan pintu ya, jendela camp itu udah dibuka dua-duanya gini, seret. Terus dia keluar dari situ, keluarnya itu gini, pintunya tuh kayak gini loh, bergoyang-goyang gini. Nah ini
eh jendela kamar camp kami, jendela kamar itu tinggi ya, setinggi 1 meter ada ya, tingginya itu 1 meter gini. Jadi dia tuh lebarnya 2 meter, jadi ada pintu kanan kiri, jadi bukanya itu gini, buka ke sini, yang satunya buka ke sini gitu. Terus di sini kan ada kayak tiang yang buat nyeklek apa ya, grendelnya pintu jendela gitu, kayak gitu. Karena jadi pintu jendelanya itu gini, krek 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 kayak gitu. Jadi itu pengalaman teman saya yang kesurupan. Jadi makanya guys, kalian itu jangan sampai apa ya, jangan sampai melamun ya, atau banyak pikiran ngelamun terus menyendiri. Terus pengalaman yang berikutnya, ini saya pribadi. Jadi waktu itu kan udah mau ke tesan yang pertama itu nanti setelah lulus, namanya itu di sana tuh dikasih namanya saringan. Setelah saringan itu kan nanti tes Kediri, setelah Kediri nanti ke Kertosono. Ini tesannya untuk jadi mubalek atau mubalegot yang siap untuk ditugaskan, seperti itu. Jadi yang pengalaman saya ini guys, jadi ini itu tadi kisahnya teman saya, jadi suka duka yang di Ponpes itu seperti itu ya guys gitu. Jadi kekeluargaannya kalau di pondok mini itu lebih erat gitu. Tapi ingat, tetap harus pilih-pilih temen ya, jangan sampai nanti dimanapun berada itu tidak ini kemungkinan untuk mengajak kalian tuh melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar istilahnya tuh melanggar syariat gitu. Makanya harus cari temen yang benar, jadi harus jadi orang yang benar gitu, harus jadi orang yang tegas kalau ada sesuatu. Makanya kan bekalnya itu tadi tauhidnya, akidahnya dulu yang tahu gitu. Jadi kita harus manut, karena ada sebagian santri itu yang nggak manut ya. Jadi itu pengalaman yang kesurupan gitu ya, pengalaman yang tadi ayam gitu, terus pengalaman yang tadi hantu, teman saya yang geret hantu dikirain temenan, itu nyata, real ya, real, bukan saya ngarang, tapi saya pengen berbagi cerita yang pernah saya alamin. Nah ini pas waktu saya mau saringan ya, mau tes ya kan, istilahnya banyak hafalan juz 30. Jadi selain hafal ayat-ayat tertentu yang sudah ditentukan kayak surat Al-Hasr, ayat kursi dan lain sebagainya, itu juga harus hafal di juz 30 ini, harus dihafalin. Jadi juz akhir ini, juz 30 ini ya, atau disebut juga juz amma, itu harus di luar kepala, harus dihafalin. Kan aku mau setoran itu, waktu itu lagi aku beli Al-Quran kecil ya. Kenapa Al-Quran kecil itu mudah dibawa kemana-mana, jadi enteng, nggak berat gitu kan megang Al-Qurannya itu. Jadi apa ya, waktu itu aku tuh gimana ya, dagdikduk ya, udah mau hampir tesan lagi kan, itu digilir ya, giliran teman aku nanti dites gitu, dites penyampaiannya, Quran hadisnya. Nah terus aku juga surat ini kan, teman-temanku berapa orang yang seharinya dites ini, seharinya gitu. Terus aku kan dagdikduk ya, gimana ini, belum yang dihafal masih sedikit gitu hafalannya. Aku tuh cuman mungkin ada beberapa ya aku yang belum hafal, jadi aku tuh rasanya itu kayak mana gitu ya. Jadi apa ya, dagdikduk, terus aku tuh kayak apa ya, ketekan kayak stres gitu gitu kan. Terus akhirnya gimana, apa ya, aku tiba-tiba muncul ide gimana biar aku tuh nyantai, enjoy gitu kan. Aku teriak wah gitu, teriaknya nggak pas teriak wow rame banget, nggak cuman gitu, mengeluarkan unek-uneknya saya gitu kan. Mau tesan, mau saringan gitu. Terus habis itu muncullah, aku waktu itu nggak tahu kalau ternyata di camp di UKP itu ada yang sakit. Waktu itu saya nggak tahu, biasanya kan jarang ada yang sakit. Kalau di pondok mini itu jarang yang ada yang sakit, paling yang sakit cuma 1 atau 2 orang itu. Waktu itu ada 1 orang yang sakit, teman saya Husnia. Jadi saya lagi nyanyikan nada India gini gitu. Iya, karena saya nggak tahu lanjutannya gitu, karena saya juga bukan penyanyi, enggak ini enggak gitu ya, taunya itu, ya udah itu aja yang saya ulang-ulang. Terus nyanyi lagi nggak tahu, pengen aja gitu.
Jadi kayak melepas gitu. Ternyata nada yang saya keluarkan itu bisa menyembuhkan teman saya beneran. Terus ketawa kan, ada yang ketawa gitu, tapi aku nggak ngerti mereka itu ketawa apa mungkin lagi cerita. Ternyata mereka ngetawain aku lucu gitu katanya, terus suruh dipanggil. Terus aku kan dari pintu gerbang dari pintu gerbang putri ya, asrama putri itu pintu gerbang putri, terus aku tutup lagi sambil bawa Al-Quran kecil itu. Aku gini, apa ya, sambil dibikin enjoy gitu. Gitu kan, agak lagi hafalin gitu kan, gimana ya, kapan hafalnya gitu kan, teman-teman aku hampir gitu. Nanti giliran aku kayak mana gitu kan, kayak nervous gitu ya. Jadi untuk melepaskan kenervesan aku, muncullah kekonyolanku gitu ya. Gitu aku tuh gitu sambil jalan loncat-loncat gini ya, apa ya, gini, tek 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 ke arah. Saya tuh biasanya istirahat di bawah pohon cermi, atau di bawah pohon mangga. Di sana itu ada pohon mangga di samping itu. Asrama putri kan luas ya, di samping sana itu. Terus di sana itu ada pemandi, ada tempat cuci panjang, sumur, sama apa ya, bak air panjang gini. Terus nah saya tuh kayak sedikit mungkin luasnya 5 meteran kali ya, jadi agak ke sana saya itu. Terus tiba-tiba aku dipanggil sama temen aku, Mbak Ika. Hah? Terus aku belum duduk, belum ke sana, belum ke tempat buat ngafalinku itu di sana gitu kan, mau berteduh, mau ngafalin di sana kan. Lihatnya aku, Mbak Ika gitu, dipanggil, ada yang manggil aku gitu, sini gitu kan. Hah? Aku, iya sini. Ya udah, aku samperin tuh temen aku, tek tek tek, ya Mbak, kenapa gitu kan, Mbak sini deh gitu, Mbak coba masuk ke UKP, sampean dipanggil Husnia. Hah? Kenapa dia lagi sakit? Oh ya gitu, kenapa gitu kan, apa dia terganggu gitu sama aku kan. Ternyata teman-teman malah udah kan, aku masuklah ke UKP. Iya kenapa gitu, aku gitu ya, iya kenapa gitu ya. Terus dia bilang, Mbak Ika gitu, dia sambil senyum-senyum tipis gitu. Iya gitu, ada yang bisa aku bantu kan gitu ya, Mbak coba dong katanya. Dia nge-request, teman-teman, dia nge-request, coba dong itu lagi gitu. Hah? Coba itu lagi apa? Itu nyanyi kayak tadi gitu. Gitu, tapi aku nggak hafal, aku cuman tahu itunya doang. Iya nggak apa-apa gitu kan. Iya, aneh gitu kan, serius, tapi jangan ketawa ya. Terus dia nahan ngumpet mau ketawa itu gitu. Dia temen aku lagi sakit guys ceritanya, tapi nge-request itu mungkin karena lucu kali ya. Terus ya udahlah, aku, dia minta ya request, akhirnya aku yain deh, nyanyi lagi. Bukan nyanyi sih, apa sih, cuman nadanya doang gitu kan, emang taunya aku cuman itu doang gitu. Itu lagunya apa ya, kalau nggak salah Muhabbetin kali ya. Gini, ha, diulang lagi karena nggak tahu lah judulnya apa gitu ya. Dari gitu. Terus ketawa, jadi kayak apa ya, kayak lelucon ya, secara nggak sadar aku kayak lucu gitu ya mungkin buat teman-teman aku. Padahal aku tuh ngerasanya biasa aja, aku cuman ngilangin stres biar aku tuh cepet hafal gitu kan. Cuman ada sebagian, kurang sedikit lagi gitu. Terus aku nervous gitu, deg-degan kan, makanya aku tuh kayak gitu ngelakuin apalah yang bikin aku happy gitu. Ternyata temen aku nge-request, Mbak lagi dong katanya, Mbak lagi dong, dipanggil, dikirain apa, Mbak lagi dong. Jadi temen aku ini sakit guys, jadi pagi dia itu nggak ngaji. Jadi ini aku tuh pulangnya ngaji ya, yang bilang apa ya, waktunya orang-orang istirahat setelah makan siang kalau nggak salah, mau berangkat ngaji siang gitu ya. Nah aku yang kayak gitu ya, kayak gitulah gitu. Tidak disukai sama teman aku ini, Susnia gitu, di request. Serius, jujur, setelah dia request itu temen aku langsung sembuh. Siangnya ya, siang kan waktu itu jam berapa, waktu jam istirahat kalau nggak salah ya, dia langsung mau ngaji guys. Udah sembuh katanya. Aku iya gitu, berkat, ajaib dong ininya, apa,
iya kalau jadi apa ya, ketawa ketiwi gitu, jadi kayak lebih happy gitu. Nah itu gitu guys. Jadi kan semuanya itu ditarget guys, kalau ya kalau pengen cepet itu harusnya semuanya ditarget, dan saya itu emang targetnya itu berapa setahun atau berapa setahun setengah saya itu mondok guys. Jadi setahun setengah saya mondok, setelah itu baru ini gitu. Jadi semuanya kan ditarget gitu. Kadang ada itu yang bikin kerasan seperti itu, makanya pandai-pandailah bergaul gitu, memilih teman. Jangan sampai kamu itu jadi apa ya, jadi pembantu ikut-ikutan, itu enggak. Jadi mereka semua itu alhamdulillah gitu ya, karena pribadi saya sendiri ya, niat di hati itu enggak ada niat untuk mencari lawan atau apapun. Semuanya apa ya, kayak nebarin cinta gitu. Makanya kalau kita pengen dicintai ya udah gitu, teman-teman ke teman-teman itu kita nebarin, menabur cinta aja gitu yang tulus, sehingga uh, mereka ke saya walaupun ada yang berniat, yang awalnya niatnya nggak baik, akhirnya luluh lebur niat jeleknya itu. Karena apa? Karena cinta, karena tulus, ketulusan yang dipancarkan seperti itu. Jadi nggak ada tuh aku di pondokan itu nggak ada yang apa ya, saling ujub, ini loh aku paling pinter, aku paling jago. Nggak ada. Kita semua itu sama, dan alhamdulillah semuanya aman, rukun-rukun aja gitu. Dan satu kali lagi guys, ini juga tentang aku lagi. Nah aku kan dari Madura ya, waktu itu lebaran kurban ya, hari raya kurban ya, hari raya kurban guys, kan otomatis kita itu nerima banyak daging guys ya, kiriman dari pusat. Jadi kalau nggak salah setiap kamar, satu kamar itu dapat 5 kilo, bayangin. 5 kilo daging. Apa nggak ini gitu kan. Jadi kita harus pinter ngolah gitu. Setiap kamar itu dikasih jatah 5 kilogram daging kurban. Bayangin aja, satu campnya ya, apa nggak puyeng. Saya pernah juga ya, kalau yang waktu di Kediri itu makan, kebanyakan makan sate itu saya jadi apa ya, jadi pusing, kayak mabuk gitu loh. Saya langsung kayak beneran gitu deh, nggak kuat kalau terlalu banyak makan banyak gitu. Jadi harus pinter-pinter diolah, entah itu diolah jadi pentol, jadi sate, jadi rendang, pokoknya diolah gitu, jangan sampai. Tapi perbanyak sayurnya juga gitu. Jadi soalnya kalau lebih banyak ke daging melulu nanti kan puyeng gitu loh, apa ya, mendem lah gitu. Mendem itu apa ya, mabuk kali ya. Nah itu saya kan dari Madura, terus teman saya bilang, nah ini ada Mbak Ika dari Madura. Hah, emangnya kenapa? Beka kan dari Madura nih. Orang Madura kan terkenal sama sate Maduranya gitu, kata temanku. Terus ayo Mbak Ika, ayo coba Mbak Ika yang bikin satenya, kayak gitu teman-teman aku itu. Gitu. Walaupun aku orang Madura, tapi aku kan bukan penjual sate gitu kan, di otaknya aku tuh, aku kan bukan orang jual sate gitu. Tapi maksud teman-teman aku tuh mayoritas masak lah, apa ya, pastilah tahu gitu caranya bikin sate yang enak, sate yang, karena sate Madura itu kan terkenal banget gitu ya. Terus aku gini, ayo Mbak, disediain itu ada alat namanya pemanggang, pembakarnya itu ya, terus arang ya, pembakar nasional apa, tradisional ya, arang ini. Ayo Mbak dibakar Pak, ini Mbak, di ini Mbak, apa aja ini Mbak bumbunya Mbak. Aku juga menang, apa sih ya gitu ya. Aduh, katanya aku tuh, aku cuma tahu makan doang gitu, aku nggak pinter masak juga gitu kan. Aduh, kalau di Kediri kan kokinya kan semuanya kan cowok yang pinter masak, itu cowok yang masak gitu. Kalau perempuan itu kan cuman apa ya, ya enggak, fokus aja belajarnya gitu ya. Jadi waktu itu teman aku sendiri yang request, teman satu camp aku, teman satu kamar. Ya udah aku cuman giniin, kok nggak ngasap ya Mbak gitu, katanya teman aku. Ya nggak tahu gitu, kan Mbak orang Madura. Iya tapi aku kan bukan pedagang sate gitu. Aku tuh jadi serius guys.
Terus tiba-tiba tuh ada camp sebelah itu namanya Bariroh ya, anaknya emang gemuk ya, dia pinter masak. Jadi dia gelarin tempat arangnya, tempat ininya, satu setnya itu digelar semua, terus dikipas. Tahu nggak guys, terus yang satu yang udah dibumbu, terus gitu asapnya itu ya kemana-mana, sreng sreng asapnya, padahal dia bukan orang Madura. Pinter banget, jadi harum. Satu pondok putri, asrama putri itu bau wanginya satenya si teman saya ini, harum banget, masya Allah tabarakallah. Ih, dia emang jago banget masak, itu jago banget. Wow gitu ya, wah gitu ya mbak, kok kamu kalah sama si itu mbak, gitu kan. Ya nggak tahu lah, orang aku bukan bukan tukang jual sate kok, gitu jadi hanya jadi gitu. Jadi yaudah, suruh dia aja yang masak semuanya kayak gitu. Ya udahlah, jadi dikira saya pintar masak karena Madura itu terkenal dengan sate Madura, dikira saya juga bisa bikin kayak gitu. Ternyata karena waktu itu kan aku belum pernah belajar kayak gitu ya, nggak tahu dan nggak ngasap sama sekali waktu itu ya. Teman aku, wow masya Allah tabarakallah gitu ya, pinter banget masaknya. Nah itu guys, pengalaman apa ya, suka duka di pondok kayak gitu, kayaknya banyak sukanya deh. Alhamdulillah gitu ya, selama kita itu pandai membawa diri, pandai menjaga diri juga gitu. Terus yang berikutnya, teman saya biasanya ya di malam-malam tertentu, biasanya kan ngaji, ini bagian si rojul ada beberapa orang itu ke sawah, di keluar pondok istilahnya, nyari bekicot. Nah aku pulang ngaji jam 10 malam, 10 malam lah ya, waktunya tidur lah kan ya, waktunya tidur, udah semuanya, udah cuci tangan, udah ganti baju tidur, udah ngambil cuci muka, ngambil wudhu, udah sikat gigi, udah semuanya ya, tinggal kalau ke kamar itu tinggal pakai hand body dan lain sebagainya gitu ya, pas tidur setelah itu. Nah waktu itu selesai dari kamar mandi, aku ngeliat temen aku yang dari camp sebelah, dia dari dapur, dapur itu deketnya pintu gerbang asrama putri. Ini kan pintu gerbang asrama putri di sini, terus di sebelah pintu gerbang asrama putri di sini ini ada dapurnya pondok gitu. Jadi aku lihat temen aku bawa sesuatu gini, kayak masakan makanan, letak itu apa ya, full bumbu gitu, bumbunya itu melimpah. Temen aku tuh beneran ibaratnya tuh kayak chef gitu, pinter banget masaknya, masya Allah tabarakallah. Terus aku tanya kan, Mbak V masak apaan tuh, mau gitu mau gitu, apa ini Mbak, udah makan aja. Jadi dia gak bilang itu apa, itu daging apa. Terus aku ambil lah ya satu, gimana, enak sih tapi kok kenyal ya, ambil lah. Nah pikiran aku tuh, mungkin daging apa, terus aku kena ke apanya gitu, apa daging ayam atau sapi gitu ya. Terus aku mau nyobain yang lain, kok masih kenyal gitu, ambil lagi nyari, mungkin yang aku tuh sekiranya nggak kenyal gitu, maksudnya yang kerasa empuk dagingnya gitu. Ambil lagi, sama masih kenyal juga. Kok masih kenyal ya Mbak V, coba lagi cari lagi yang lain gitu, tapi enak nggak, ya enak sih gitu kan. Terus jadi bumbunya itu kayak melimpah banget, enak, kenyal enak, berbumbu gitu. Bumbunya itu entahlah bumbu apa, kayak bumbu rendang tapi full bumbunya, lebih enak, lebih medok daripada rendang gitu ya. Terus wangi juga. Terus ngambil lagi, pokoknya ada udah 5 potong, 5 kan, itu dagingnya kayak dicincang-cincang kecil dadu gitu ya, jadi dagingnya itu kayak dadu gitu ya. Aku ngambil lagi, udah 5 kali kok kenyal semua sih Mbak V gitu kan, ini daging apa gitu, enak enggak gitu, digituin lagi, iya enak gitu, beneran, gitu, emang ini apa gitu, kok aku dari tadi nyari di arah sana, di arah itu, di bawahnya, di seluruh pinggiran gitu, kok semuanya kok kenyal Mbak gitu, apaan sih nih gitu ya, pengen tahu. Iya gitu, bekicot katanya.
kan aku nggak suka bekicot gitu. Bekicot tau lah kayak kayak mana gitu ya gitu kan. Aku udah makan 5 potong nih, 5 kotak gitu kan. Bekicot? Iya. Serius Mbak Fe? Iya beneran. Iya, enak tapi enak kan gitu kan, dia bilang gitu. Enak sih enak, tapi aku nggak suka Mbak. Mau aku keluarin nih nggak bisa teman-teman. Jadi malah aku tuh nggak bisa keluar itu bekicot. Terus akhirnya Pak, daripada nggak bisa keluar ya udah aku minum sama temen aku yang dari camp aku, dikasih air tuh satu gentong gini tuh, seeskan itu dikasih, minum mbak yang banyak, udah gak bisa dikeluarin, udah minum aja gitu. Jadi nanti keluar sendiri gitu katanya. Ya udah aku minum. Ya kayak gitulah keseruan di Ponpes kayak gitu. Jadi saya jujur emang saya nggak suka yang namanya bekicot ya. Itu baru pertama kali saya makan bekicot, masakan teman saya yang masya Allah luar biasa enak. Tapi setelah tahu kalau itu bekicot, kenyal pantesan dari tadi kok kenyal semua. Diambil sebelah sini kenyal, oh mungkin sebelah lainnya ada yang kerasa daging gitu ya. Semuanya kenyal gitu. Apa sih ini kok kenyal mbak gitu. Akhirnya dia bilang aku bekicot katanya. Ya ampun gitu ya. Ya begitulah. Dan kangen lah sama semua teman-teman saya alhamdulillah. Dan silaturahmi masih alhamdulillah gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi ini apa kisah sedihnya itu apa ya di pondok itu ya. Sedihnya kalau di pondok itu menurut saya kadang kalau lagi sendiri atau lagi sewaktu-waktu adalah rasa kayak kangen sama keluarga gitu ya, kayak kangen sama temen rumah gitu ya, kayak kangen sama teman-teman yang di rumah kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, selama kita bisa menyesuaikan diri, insya Allah kalian bakalan kerasan gitu. Dan menurut saya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya ya, kayak gitulah. Jadi kita semua itu kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi bagi kalian semuanya ya. Carilah ponpes atau pondok yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah ya. Jangan sampai asal-asalan nyari pondoknya gitu. Kalau tes yang terakhir itu adalah di Kertosono. Nah, kalau di Kertosono itu guys, itu terkenal sama, kan di sana banyak perkebunan ya, perkebunan cengkeh. Di Kertosono itu paling sukanya mesti suguhannya anak pondoknya itu yang utama adalah blendrang mutlak. Apa sih blendrang itu? Ini apa ya, blendrang itu tewel, tahu tewel? Apa sih tewel itu? Nangka muda yang diolah gitu loh. Nangka muda diolah, direbus lama banget, direbus dicampur sama kaldu atau daging atau apalah, jadi itu enak banget, kesukaan anak pondok gitu ya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan dan menginspirasi kalian semua. Selamat menuntut ilmu bagi yang mau nyantri. Oke, bye.